Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana billah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita ya. Kita sekarang berada pada halaman 368. Ya. Langsung saja ila an qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wala yab'adu ay yakuna dzalika maksyufan li ba'dil awliya'i wal ulama'i wa illam yakunu anbiya. Ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan tidak jauh adanya yang demikian itu tersingkap kepada sebagian wali Allah dan para ulama, wa illam yakunu anbiya'a, sekalipun mereka bukan para nabi. Jadi di sini beliau masih membahas ya, pembahasan yang sehubungan dengan kajian kita sebelumnya terkait ilmu asrar itu yang dibagi kepada beberapa bagian ya, ilmu rahasia-rahasia yang dibagi kepada beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama adalah asrar atau ilmu rahasia itu yang tidak semua orang tahu. Nah, biasanya yang tahu itu hanya para nabi. Nah, itu pembahasan kita sebelumnya termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lanjut beliau di sini, dan tidak jauh ya ayyakuna dzalika, bahwasanya adanya yang demikian itu, artinya ilmu-ilmu asrar tersebut itu maksupan, itu juga disingkap li ba'dil auliya'i, kepada sebagian wali Allah. Jadi bukan cuma para nabi saja, tetapi wali-wali Allah itu pun sebagian di antara mereka ada yang disingkapkan kepada mereka ilmu-ilmu rahasia tersebut, wal ulama'i, dan juga ulama-ulama. Nah, wa illam yakunu anbiya, sekalipun mereka bukan para nabi. Jadi tidak menutup kemungkinan para wali, para ulama juga mengetahui ya asrar-asrar yang dimaksud pada pembahasan sebelumnya, diantaranya misalnya masalah ilmu pengetahuan atau asrar yang berhubungan dengan ruh ya. Walakinnahum, akan tetapi mereka ini para aulia dan ulama ya ta'addabuna bi adabis syar'i, mereka itu beradab dengan adab syariat. Dalam hal ini fayaskutuna amma sakata anhu, mereka diam amma terhadap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diam terhadapnya. Nah, dalam hal ini adalah asrar yang diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa langsungnya ilmu yang berhubungan dengan masalah ruh, tapi beliau tidak menyampaikannya. Nah, itu bisa juga diketahui oleh para wali dan para ulama, cuma mereka juga tidak menyampaikan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan juga secara gamblang. Nah, itu bentuk adab dari mereka. Nah, jadi tidak melampaui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bahwa mereka tidak tahu, tidak. Nah, mereka itu tahu, cuma mereka mau beradab saja, tidak mau mendahului Rasulullah. Ya, bahkan fi sifatillahi azza wa jalla, pada sifat-sifat Allah azza wa jalla itu minal khafaya, dari apa yang berlindung, sifat-sifat Allah yang tersembunyi yang tidak ditahu oleh semua kalangan. Ma taqsuru afhamul jamahiri andarki, itu ada yang lalai pemahaman jamahir, mayoritas orang, andarkihi, daripada menjangkaunya atau mengetahuinya. Jadi bukan cuma masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah ruh, tidak, tetapi terkadang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada pembahasan-pembahasan yang sangat berlindung, tidak diketahui oleh semua orang karena jangkauan akal orang itu tidak mampu ya, untuk menjangkau itu ya. Walam yadkur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya minha, darinya ya, dari sifat tersebut, illa dhawahira lil afhami, kecuali yang nyata bagi pemahaman saja, artinya sesuatu yang jelas saja untuk pemahaman manusia, yang bisa dipahami oleh manusia. Selebihnya sifat-sifat Allah yang tidak zahir kepada pemahaman manusia, yang manusia tidak bisa menjangkau tentang itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya ya. Oke. Minal ilmi, berupa ilmu, misalnya sifat Allah ilmu ya, bahwa Allah itu punya ilmu, wal qudrati, dan juga kudrah ya, kekuatan, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya itu irada dan seterusnya.
hatta sehingga fahimahal khalqu, memahamilah akan ia oleh makhluk atau orang-orang, artinya agar supaya dipahami oleh semua orang, binau'im munasabatin, dengan bagian yang munasabah, yang secocok, tawahamuha, yang mereka pahami ia dengannya, ila ilmihim, yang dia kaitkan kepada ilmu mereka, wa kudratihim, dan juga kudrah mereka. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang zahir, yang zahir-zahirnya saja yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk, itu sebagai bentuk munasabah, pencocokan pemahaman orang-orang terhadap sifat-sifat tersebut, yang mana ia kaitkan kepada ilmu mereka dan kudrah mereka. Nah, manusia kan secara zahir punya pengetahuan, manusia secara zahir punya kudrah. Atas dasar inilah kemudian manusia itu mengaitkan bahwasanya ada ilmunya Allah dan ada juga kudrahnya Allah, karena manusia punya ilmu, manusia punya kudrah. Nah, itu disebut dengan munasabah. Jadi sifat Allah yang begini-begini saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa sampaikan. Karena akal manusia hanya akan mampu mencapai sesuatu yang kira-kira dia bisa pahami, yang ada pada dirinya. Nah, selebihnya yang tidak ada pada dirinya, ya tentunya dia tidak akan bisa pahami. Atas dasar inilah, nisbah inilah atau kecocokan inilah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang zahir-zahirnya saja kepada manusia. Yang zahir-zahirnya itu artinya yang seperti ini, ya, yang ada pada diri manusia, yang bisa dia pahami dengan cara mengaitkannya atau mencocokkannya. Nah, kurang lebih seperti itu dengan sifat dirinya. Id kana lahum minal awsafi ma yusamma ilman wa qudratan. Id, karena adalah bagi mereka ini makhluk, orang-orang ini, minal awsafi, berupa sifat-sifat, ma yusamma, apa yang disebut dengan ilmu, kudrah, ya ada pada diri manusia ilmu dan kudrah. Ya, atas dasar itulah sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sifat-sifat Allah yang sehubungan dengan sifat-sifat manusia. Inilah yang disebut dengan az-zawahirul afham, yang bisa dipahami oleh pemahaman. Fayatawahhamuna dzalika binau'im muqayasah. Nah, akhirnya fayatawahhamuna, mereka pun dapat memahami itu binau'i, dengan bagian muqayasah, perbandingan atau pengkiasan. Jadi dikiaskan. Nah, walau dzakara min sifatihi ma laysa lil khalqi. Nah, andai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala ma laysa lil khalqi, apa yang tidak ada pada makhluk tersebut, ya, mimma yunasibuhu ba'dal munasabati syai'un, dari apa yang secocok dengannya sebagian kecocokan, syai'un, ya, sedikit pun atau sesuatu pun, lam yafhamuhu, maka mereka tidak akan pernah memahaminya. Ya, ketika sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan kepada makhluk yang kira-kira makhluk itu tidak ada nisbatnya, maka mereka tidak akan pernah bisa memahami itu. Nah, bahkan, nah, ladzatul jima, nikmatnya jima atau berhubungan badan, bersetubuh itu, idza dzukirat lisobi, apabila itu disebutkan kepada anak-anak, ya, digambarkan kepada anak-anak, awil anini, atau orang yang anin, yang lemah syahwat, yang impoten dan semacamnya, lam yafhamha, maka mereka ini berdua tidak akan mampu memahaminya, ya. Kenapa? Karena sobi dan al-anin ini, ya, tidak ada sedikit pun, ya, bagian daripada zatnya jima tersebut. Nah, pengalaman mereka dan semacamnya tidak pernah mereka alami itu. Nah, maka tidak akan pernah nyambung ketika nikmatnya berjima itu dikatakan atau disebutkan kepada anak-anak dan mereka ini yang lemah syahwat. Illa bimunasabatin ila ladzatil mat'um, kecuali dengan kecocokan kepada lezatnya makanan, ya, alladzi yudrikuhu, yang, ya, bisa dijangkau olehnya, oleh anak-anak dan al-anin. Nah, kalau misalnya sifat itu dihubung-kaitkan dengan misalnya makanan, misalnya gula kah yang manis, atau apa saja makanan yang enak, ya, digambarkan atau disebutkan kepada anak-anak dan al-anin ini, maka itu bisa nyambung karena mereka pernah makan gula misalnya, pernah mengalami hal itu, jadi akan nyambung. Tetapi kalau tidak, ya tidak bisa, tidak akan pernah bisa nyambung, ya. Nah, wala yakunu dzalika fahman ala tahqiq, dan tiadalah yang demikian itu fahman merupakan suatu pemahaman ala tahqiqi, secara hakikat. Jadi apapun yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan sifat Allah yang kira-kira bisa dipahami oleh manusia, ya, karena memang dia
ada sifat sedikit seperti itu. Nah, itu kalau diterima oleh manusia, sifat tersebut itu bukan dinamakan suatu pemahaman secara hakikat. Artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu punya ilmu, Allah itu kudrah, Allah itu irada misalnya, maka pemahaman kita terkait dengan ilmunya Allah, kudrahnya Allah, iradanya Allah itu bukan pemahaman hakikat, itu hanya muqayasah saja. Ya. Wal mukhalafatu baina ilmi Allah subhanahu wa qudratihi wa ilmi al-khalqi wa qudratihim aksaru minal mukhalafati baina ladzatil jima'i wal akli. Nah, wal mukhalafu, dan perbedaan antara ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dan kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya makhluk dan kudrahnya makhluk itu aksaru minal mukhalafati, lebih banyak perbedaannya antara lezatnya jima' dan makanan. Ya. Ketika lezatnya jima' digambarkan dengan lezatnya makanan misalnya seperti itu, ya itu mungkin ada kecocokan, ya, walaupun tidak akan pernah cocok, ya kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau sifat Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan kepada makhluk seperti misalnya kudrahnya, ilmunya dengan ilmu makhluk dan kudrah makhluk, maka perbedaan antara keduanya itu jauh sekali, melebihi penyamaan hubungan badan dengan makanan. Penyamaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia itu jauh sekali, aksar, ya, lebih banyak sekali perbedaannya. Okay. Wabil jumlati, dan secara jumlah, ya secara kesimpulan kata beliau, fala yudrikul insanu illa nafsahu, ya tidak akan menjangkau atau mengetahui manusia itu illa nafsahu, kecuali dirinya. Wa sifati nafsi, dan juga sifat-sifat dirinya. Mimma huwa hadirul lahu, dari apa yang huwa hadirun, dia hadir lahu padanya, fil hali, pada saat itu. Misalnya dia sedang duduk santai di atas kursi, atau misalnya dia sedang berenang di lautan, itu yang berhubungan dengan dirinya. Atau sifat, misalnya sifatnya pada saat ini, misalnya dia sedang bahagia, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal yang begitu saja yang bisa dijangkau oleh manusia, artinya yang dia bisa alami, ya. Au mimma kana lahu min qablu, atau dari apa yang ada baginya sebelumnya, ataukah misalnya sebelumnya itu dia pernah berjalan di taman kemarin atau 2 hari yang lalu, ya, jadi dia bisa mengalami itu, dia bisa merasakan itu, dia bisa memahami itu, pengalaman kemarin itu. Nah, ini yang dimaksud dengan mimma kana qablahu, ya itu yang berhubungan dengan fisiknya, ya berjalan di taman misalnya, atau misalnya sifatnya, jadi kemarin misalnya dia sangat bahagia, dia sangat sejahtera perasaannya misalnya seperti itu. Jadi hal-hal begitu saja yang bisa dijangkau oleh manusia. Summa bil muqayasati ilaihi, nah kemudian dengan cara dikiaskan ilaihi, kepadanya, kepada apa yang dia bisa alami berupa dirinya atau sifat dirinya, nah yubhimu dzalika li ghairi, dia sudah bisa memahamkan itu kepada yang lainnya. Artinya dengan apa yang sedang dia alami yang ada kaitannya dengan fisiknya atau yang berhubungan dengan sifatnya, nah dengan potensi itulah kemudian dia bisa memahamkan kepada orang lain terkait apa yang dia ingin kiaskan kepada dirinya atau sifat dirinya. Nah, summa, kemudian kata beliau, kadayasduku, sungguh benar, bi anna bainahuma, bahwasanya antara keduanya, antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat manusia itu tafawutan fi syarab, itu banyak ada perbedaan fi syarabi, terkait dengan kelebihannya, wal kamali, dan juga kesempurnaannya, yaitu jelas. Falaisa fi quwwatil bashari, tidak ada pada kekuatan manusia, artinya ini bukan wilayah manusia, illa, melainkan ayyusbita, ia harus mantapkan, pastikan lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma huwa sabitul li nafsi, apa yang ia pasti li nafsi, bagi dirinya. Jadi manusia itu tidak bisa menjangkau sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan kekuatannya, kekuatan manusia untuk bisa menjangkau sifat Allah secara hakiki, kecuali ia hanya bisa untuk menetapkan atau memastikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kira-kira ada hubungannya dengan dirinya. Nah itu yang dimaksud mahwa sabitul li nafsi minal fi'li, berupa perbuatan misalnya. Manusia punya perbuatan, ya berarti Allah juga punya perbuatan, kurang lebih seperti itu. Nah dengan cara begitu manusia memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, wal ilmi, dan ilmu manusia, jadi manusia punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Wal kudrah wa ghairiha, dan yang selainnya minas sifati, daripada
sifat-sifat tersebut. Tetapi fi'il kita, ilmu kita, kudrah kita dan semacamnya ini tidak akan pernah sama secara hakikat dengan fi'il Allah, ilmu Allah, kudrah Allah dan seterusnya. Ya, ma'at tasdiki bersama adanya pembenaran di dalam hati bi anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu artinya sifat Allah Subhanahu wa taala yang mau kita kiaskan kepada sifat yang ada pada diri kita, akmalu, itu lebih sempurna, wa asyrafu, dan juga lebih mulia. Nah, fayakunu, maka adalah mu'zamu tahwimihi, kebanyakan cakupannya manusia itu ala sifati nafsi, hanya kepada sifat-sifat dirinya saja. La ala makhtussar rabbu, tidak ke atas apa yang dikhususkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala bihi, pada dirinya, minal jalali, berupa keagungan. Nah, beda lagi kalau masalah keagungan, ya itu khusus Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak punya keagungan. Nah, jadi apa yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa al-jalal seperti itu, maka manusia tidak akan mampu menjangkau itu, memahami itu secara hakikat. Walidzalika, oleh karena itu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an 'alaika. Ya, aku tidak mampu untuk menghitung pujian ke atasmu. Ya, ini munajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, ya Allah, aku tidak mampu memujimu. Bahasa mafhumnya seperti itu. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau sebagaimana engkau puji ke atas dirimu. Nah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena secara hakikat memuji Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah sama dengan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Walaisal ma'niyu bihi, ya, bukanlah maknanya ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni a'jazu anit ta'bir, aku lemah untuk mengibaratkan, amma adraktuhu, apa yang aku tahu, apa yang aku jangkau. Bukan itu yang dimaksud oleh perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya bahwa aku tidak mampu membahasakan atau mentakbir apa atau mengibaratkan apa yang aku ketahui. Tetapi maksud daripada ungkapan ini adalah wa i'tirafun, yaitu pengakuan dari Rasulullah bil qusuri, akan kelalaian an idraki kunhi jalalihi, untuk menjangkau kunhi, inti jalalihi, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu agung yang sesungguhnya itu bagaimana, itu yang dimaksud di sini, yang tidak mau dimampukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengucapkan bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Walidzalika, oleh karena itulah, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ma'arafallaha bil haqiqati, tiada yang mengenal Allah secara hakikat siwallah, kecuali Allah azza wa jalla sendiri yang mengenal dirinya. Manusia tidak ada secara hakikat, ya, secara hakikat itu mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qala As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan berkata As-Siddiq, baginda Abu Bakar radhiyallahu anhu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang lam yaj'al lil khalqi, tidak pernah menjadikan kepada makhluk, sabilan, suatu jalan, ila ma'rifatihi, untuk mengenalnya, illa bil ajzi am ma'rifatihi, kecuali dengan lemah dalam mengenalnya. Nah, ini ungkapan Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini juga mengindikasikan bahwa secara hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah kita ketahui. Justru kita lemah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Yang ada jalan itu adalah al-ajaz an ma'rifatihi, lemah untuk mengetahuinya. Nah, walinaqbid inanal kalam, dan hendaklah kita kembali pegang inanal kalam, kekan perkataan, maksudnya di sini tali kekannya pembahasan, an hadan nabni, terkait dengan kajian ini. Jadi bahasa maupun ya kita kembali kepada pembahasan, kurang lebihlah seperti itu. Jadi agak keluar tadi ini pembahasan Imam Al-Ghazali, jauh keluar, karena pembahasan kita kan berhubungan dengan jenis ilmu yang tidak banyak orang tahu, hanya orang-orang tertentu, yaitu para nabi dan para wali dan para ulama, ya. Walinarji' ilal gardina, hendaklah kita kembali kepada tujuan, wahwa, yaitu kembali kepada pembahasan anna hadal aqsam, bahwasanya salah satu aqsam, bagian al-aqsam, bagian-bagian ilmu ini adalah ma takillul afhamu an idraki, adalah apa yang
tidak bisa pemahaman itu untuk menjangkaunya. Mayoritas manusia itu tidak bisa menjangkaunya. Wa min jumlatihi, di antaranya atau sejumlahnya yaitu ar-ruh, termasuk kajian yang berhubungan dengan masalah ruh. Wa min jumlati, dan sejumlahnya juga ba'du sifatillahi ta'ala, sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian, tidak secara keseluruhan. Ya. Wa la'alla al-isyarata ila mislihi fi qouli sallallahu alaihi wasallam. La wala'alla, dan semoga saja al-isyarata ila mislihi, isyarat kepada umpamanya, ada isyarat yang mengarah kepada hal-hal yang seperti ini, fi qauli sallallahu alaihi wasallam, itu yang termuat dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inna lillahi subhanahu sab'ina hijaban, sesungguhnya bagi Allah itu subhanahu wa ta'ala ada 70 hijab, ya, min nurin, daripada cahaya. Jadi ada 70 hijab yang membatasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya. Lau kasyafaha, andai kata Allah menyingkap hijab tersebut itu, ya, untuk dia perkenalkan dirinya kepada makhluknya, bahasa langsungnya seperti itu secara hakikat, la ahraqat subhatu wajhihi kullaman adrakahu basaruhu, niscaya akan membakarlah keagungan dirinya setiap orang yang dapat menjangkaunya penglihatannya. Artinya ketika Allah menyingkap hijabnya yang 70 itu kepada orang, maka keagungan Allah atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau Allah buka hijab itu bahasa bahasa majas, bahwasanya ya tidak ada yang akan pernah bisa untuk menjangkau Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Dan ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi isyarat, ya, bahwa ya memang ada ilmu-ilmu yang memang disembunyikan, tidak semuanya orang tahu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada wabillahi taufik. Ya, kita akhir sampai di situ. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.